Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Duria. Kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara, tempat di mana gagasan bertumbuh, inovasi bersemi, dan dunia pertanian yang terus bergerak maju. Sahabat, perairan umum daratan atau PUD itu memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung perikanan tangkap maupun budidaya. Nah, di Lampung sendiri ada beberapa jenis ikan yang sangat terkenal dan memiliki nilai ekonomis tinggi seperti ikan belida, ikan gabus, ikan baung, dan juga ikan jelawat. Nah, sayangnya saat ini kondisi perikanan di Lampung, perikanan PUD ini itu mengalami beberapa kendala. Yang pertama adanya overeksploitasi, kemudian ada juga degradasi lahan, pencemaran perairan, dan juga introduksi spesies asing yang akan mengalahkan spesies-spesies lokal. Nah, untuk itu bagaimana strategi menjaga kelestarian sumber daya ikan lokal ini sangat penting, dan untuk ini kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita langsung saja sapa, beliau adalah Dr. Indra Gumeyuda, SPI MSI. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelum saya nanya-nanya lebih lanjut tentang tema kita pada hari ini, saya akan membacakan CV singkat beliau. Nama lengkap Dr. Indra Gumeyuda, SPI MSI, lahir di Gombong 15 Agustus 1970. Masih muda, Pak ya? Oke. S1 beliau lulus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan S2 pada program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sama dari Institut Pertanian Bogor juga, dan lulus tahun 99. Dan S3 beliau juga ditamatkan di institusi yang sama pada jurusan pengelolaan sumber daya perairan IPB tahun 2015. IPB terus ya, Pak ya? Iya. Kenapa IPB terus? Ya, karena itu yang sesuai dengan bidang keilmuan, dan juga pada saat itu beasiswanya memang dalam dapetnya di IPB. Tapi nggak mencoba suasana baru ke UGM atau UNPAD? Nah, mungkin lebih nyaman gitu. Sudah itu ya, posisi nyaman. Baik, nah beliau saat ini menjadi ketua program studi, ketua jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Unila. Nah, langsung saja kita ya, Pak ya, nanya ya Pak Indra ya. Nah Pak, sebenarnya apa sih ancaman? Sorry, udah bukan kayu lagi. Pak Bung Munti ya, sorry, kita cat ya. Nah, iya. Nanti terus-terusan banget. Ya. Ya. Nah, saat ini beliau aktif sebagai dosen pada program studi Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Unila. Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini ya, Pak Indra ya. Pak, sebenarnya apa sih ancaman terbesar bagi sumber daya ikan di perairan umum daratan di Provinsi Lampung ini? Baik, jadi sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa perairan umum daratan itu adalah suatu perairan yang terdapat di daratan, ya, baik itu perairan mengalir ataupun mengenang, kemudian dibatasi oleh tepi-tepi dari daratan tersebut hingga ke muara sungai. Jadi muara sungai bukan bagian dari perairan umum daratan. Kemudian perairan umum daratan ini sebenarnya adalah masuk ke dalam ranah common property. Jadi siapapun masyarakat atau orang-orang boleh mengakses. Berbeda dengan perairan yang private ya, seperti kolam, tambak udang, itu tidak termasuk dalam perairan umum daratan ya. Nah, untuk perairan daratan ini contohnya yang mengalir ke sungai, kemudian sungai, kanal, sebagainya, kemudian juga bisa rawa-rawa, kemudian juga danau, waduk ya, yang buatan juga ada seperti batu tadi. Dan ini memiliki kelimpahan ikan yang cukup besar ya. Tadi disebutkan bahwa walaupun ikannya banyak, tetapi mengalami ancaman. Ancamannya itu ya degradasi habitat, misalkan banyak rawa-rawa yang ditimbun menjadi pemukiman, kemudian di drainase untuk perkebunan sawit dan sebagainya. Kemudian juga ada pencemaran, ada penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan alat strum ikan, ya, kemudian juga menggunakan racun dan sebagainya, dan masih banyak lagi tantangannya. Oke, oh jadi memang betul ya, saya sendiri ngerasain dulu waktu saya masih SD
kalau saya pulang kampung itu kita bisa nemuin di sungai itu ikan wader, ikan-ikan yang umum ditemukan di perairan. Nah sekarang ini sudah nggak ada lagi tuh Pak. Sekarang ada ikan keting yang berduri. Iya. Apakah itu juga indikator bahwa memang kerusakan lingkungan ini sudah terjadi ya Pak? Iya. Jadi memang betul ya. Karena aktivitas manusia menangkap ikan itu memang akhir-akhir ini semakin merusak ya. Dengan adanya teknologi, orang bisa membuat alat yang seperti strum ikan, ya, kemudian itu ternyata pada saat digunakan ya tidak hanya membunuh ikan-ikan besar yang bisa target tangkapan mereka, tapi juga merusak telur ya, ataupun juga larva-larva ikan juga anak ikan itu juga mati. Dan itu menimbulkan kerugian cukup besar sebenarnya. Di sisi lain juga, kalaupun ada beberapa penangkapan seperti jaring ya, menggunakan jaring yang tidak ramah lingkungan, itu juga tidak dipakai. Jadi pada saat sebenarnya rawa-rawa itu menggenang, musim hujan misalkan, maka kemudian itulah saatnya ikan-ikan di perairan daratan itu mengalami atau melakukan spawning ya, pemijahan, reproduksi, dan anak ikan ini hidup di perairan rawa tersebut sampai rawa mengering. Biasanya daerah rawa banjiran itu mengalami banjir itu selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itulah ikan-ikan kecil itu menjadi besar, dan setelah mulai surut saat menjelang musim kemarau, ikan-ikan ini akan keluar melalui kanal-kanal yang ada di rawa-rawa tersebut. Nah pada saat keluar itulah kemudian banyak masyarakat ini yang saya perhatikan di Tulang Bawang justru malah memasang waring atau jaring di itu kanal. Jadi saat keluar dari rawa malah tertangkap oleh nelayan gitu. Dan ini harusnya dilarang, tidak boleh. Padahal usianya belum layak tangkap, harusnya itu masih remaja gitu ya Pak. Masih ukuran fingerling ya, bukan benih ya. Oke. Nah Pak, saya juga pernah membaca itu bahwa untuk mengatasi yang Bapak sebutkan tadi, ancaman tadi, itu ada kegiatan yang dimaksud dengan restocking. Restocking, kenapa sebenarnya restocking itu Pak? Jadi kita akan bedakan dulu antara restocking dan stocking. Dua kata ini sebenarnya mirip-mirip tetapi sering orang salah kaprah. Jadi ada beberapa saya pernah membaca yang di berita itu tahun 2022 ada pemerintah daerah di Tulang Bawang menebarkan bibit ikan nila. Nah itu sebenarnya bukan stocking, tapi stocking untuk meningkatkan populasi dan keanekaragaman ikan yang ada di perairan. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan protein hewani yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum ya. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat pengguna badan air tadi dan sebagainya. Tetapi di sisi lain secara ekologi itu akan merugikan. Nah, kembali ke kata yang sebelumnya, restocking. Kalau restocking itu berarti yang kita tebarkan harusnya adalah ikan-ikan lokal yang memang sudah ada di situ. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi dari ikan-ikan lokal, bukan ikan-ikan yang introduksi. Jadi, jadi selain untuk meningkatkan akses terhadap protein hewani, juga menjaga keanekaragaman di lokal kita. Jadi, harusnya memang dipilih ikan yang memang tetap dalam konteks lokal tadi. Tetapi saya lihat ada juga program dari Gubernur Lampung pada saat yang lalu itu tahun 2022 juga, itu memang betul menebarkan bibit ikan yang lokal, ikan jelabat ya, di Sungai Tulang Bawang itu. Tetapi ada juga ditebarkan di sekitar muara ikan nila salin. Kalau nila salin ini sebenarnya sama seperti nila biasa, dia akan masuk lagi ke arah hulu dan menjadi spesies yang invasif di badan sungai gitu, ke rawa-rawa. Nah, Pak, tadi kan ada beberapa kegiatan masyarakat yang kontraproduktif lah ya dengan pelestarian ikan ini. Nah, sebenarnya apa sih Pak peran yang bisa diambil oleh masyarakat ini dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya ikan ini? Ya, sebenarnya masyarakat sudah membentuk kelompok pengawas masyarakat, tapi mungkin kurang efektif ya. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah meningkatkan kesertahuan ya penduduk itu bahwa ada beberapa kegiatan yang merusak. Saya pernah menjadi saksi ahli ya untuk tahun 2024 yang lalu untuk kasus persidangan untuk kasus stok ikan. Nah,
kalau melihat dari pengguna atau pelanggar hukum tersebut, mereka tahu sebenarnya bahwa itu melanggar. Tetapi mereka menggunakan cara-cara yang istilah instan, tetapi merusak ya, untuk mendapatkan ikan-ikan yang ukuran besar, menggunakan strum gitu kan, dengan cara yang lebih mudah gitu kan. Padahal untuk menangkap ikan yang sebesar seperti ikan baung misalkan ya, atau ikan gabus bisa menggunakan pancing, atau bubu atau yang lainnya yang ramah lingkungan. Tapi mereka mungkin ingin yang instan, hasilnya cepat dan sebagainya kan. Nah, ini mereka juga tahu sebenarnya bahwa itu juga merusak ya. Tapi ya praktek tersebut masih terus berjalan ya, saat ini. Ini tantangan buat kita semua. Iya, mungkin faktor ekonomi yang menjadi. Betul. Jadi faktor ekonomi ingin dapat uang lebih banyak dan cepat gitu ya. Itu kira-kira. Oke. Nah Pak, sebenarnya ada nggak ya Pak, kearifan lokal dari masyarakat di Lampung ini yang itu memang mendukung untuk kelestarian ikan-ikan lokal kita? Ya, kalau untuk kearifan lokal, saya pernah membaca ya, dulu tahun 70-an itu memang ada semacam peraturan ya, tetapi setiap daerah, setiap lokasi itu punya karakter yang berbeda. Untuk tulang bawang sendiri, saya dulu pernah melihat di daerah bawang, di daerah mungkin sekarang masuk bagian dari tulang bawang barat ya. Nah itu ada suatu lebung ya, lebung itu adalah suatu danau yang kecil ya, terlalu besar. Saat musim penghujan itu airnya melimpah ya, sehingga dia menjadi luas dan itu dilelang. Jadi mungkin disebut sebagai lelang lebung. Nah pada saat dilelang itu pada saat musim penghujan tadi itu tidak boleh ada orang yang menangkap ikan di situ. Nanti menjelang kemarau air menyusut dan lebung itu dilelang. Jadi nanti dilelang, pada saat dilelang itulah ikan-ikan sudah mulai membesar di dalam lebung tersebut. Kemudian saat dilelang, hasilnya nanti yang masuk ke kas desa itu ada pembagiannya, ada yang untuk membiayai anak yatim, untuk perbaikan musola, jalan, sebagainya. Tapi saya terus terang tidak tahu apakah itu masih ada atau tidak. Itu kalau nggak salah dulu saya pernah baca itu di daerah Lampu Kibang. Ya. Nah kemudian pada saat saya survei juga, ini tahun 2005, makanya saya masih ingat ya, masyarakat di tempat yang tidak jauh dari sana, masuk ke Lambang juga, saya tanyakan apakah ada Lampung. Mereka bilang di daerah mereka dulu ada, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jadi praktek-praktek kearifan lokalnya udah mulai terus ya Pak ya? Praktek kearifan lokal sudah mulai tidak berlaku lagi, tetapi yang mengherankan juga ternyata pada saat lelang lebung itu orang yang pada tahun itu ya, tahun 2006 itu dikatakan bahwa yang memenangkan lelang itu orang dari Bandar Lampung. Jadi bukan pemain di lokal sana ya? Bukan orang setempat gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu apakah memang orang dari luar juga boleh ikut dan sebagainya gitu. Nah, adanya praktek ini tidak boleh menangkap ikan pada saat air sedang penuh itu kan merupakan suatu kebijakan dalam tanda kutip ya, konservasi. Iya betul. Melindungi, tidak boleh menangkap sebagainya. Kemudian pada saat air surut, di mana itu sudah bisa dipanen, ikan sudah besar, kemudian boleh ditangkap. Tetapi yang tangkap sudah besar, tentunya yang masih kecil-kecil itu akan melarikan diri ya lewat kanal-kanal untuk yang utama. Jadi memang ada aturan yang jelas bahwa yang bisa ditangkap itu yang ukurannya yang terbesar. Sudah ada. Gitu. Menarik sekali ya. Ternyata di Lampung juga ada praktek-praktek seperti itu. Sayangnya memang sudah mulai tergerus ya, Pak ya. Betul. Nah Pak, selain jadi praktek yang sudah mulai tergerus juga kan sekarang tantangan semua sektor itu sedang mengalami tantangan terhadap perubahan iklim. Nah apakah di sektor perikanan umum daratan ini juga terpengaruh Pak dengan ini? Jadi pengaruh yang sangat jelas ya dari perubahan iklim ini, yang pertama adalah perubahan iklim juga memengaruhi musim hujan dan musim kemarau. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa ikan-ikan di perairan daratan ini umumnya memijah pada saat musim penghujan. Kenapa saat musim hujan? Karena memang hujan turun deras, kemudian memenuhi rawa-rawa, sehingga daerah rawa-rawa yang tergenang air itulah yang selama 3 bulan, misalnya dari Desember, Januari, Februari itu menjadi tempat habitat pembesaran, ya, nursery ground, ya, juga tempat menjadi makan ikan-ikan yang tadinya dia bertelur dan sebagainya. Kemudian anak yang lahir netas besar situ selama 3 bulan, dan
setelah musim kemarau itu akan kembali ke sungai utama dan dia akan berangkat hulu. Nah, kalau misalkan salah satu dampak dari perubahan iklim antaranya adalah bahwa musim hujan dan kemarau itu menjadi tidak menentu. Mungkin ada tahun tertentu di mana pengaruh dari El Nino misalkan itu juga menyebabkan curah hujan menurun, sehingga pada tahun itu adalah kemarau sepanjang tahun. Harusnya bulan Desember, Januari itu musim hujan, karena tidak ada hujannya. Nah, berarti ikan-ikan tidak melakukan pemijahan. Karena ikan-ikan yang di rawa banjiran itu dia tidak akan mencari habitat lain. Mereka hanya menunggu. Nanti tidak datang musim hujan, maka ikan yang sudah tadinya mulai matang lunak mungkin akan mengalami atresia. Telur-telur akan diserap kembali untuk kembali ke satu lagi. Jadi sangat besar sekali dampaknya ya Pak ya. Jadi memang ternyata perubahan iklim ini semua sektor kena dampaknya ya Pak ya. Jadi kalau dari kita Pak, dari akademisi nih, apakah sudah ada upaya yang bisa kita lakukan untuk memitigasi lah istilahnya perubahan iklim ini? Jadi sebenarnya begini, kalau untuk akademisi kebetulan di Unila juga ada program studi budidaya perairan selain sumber ekoatik dan pelautan ya. Tapi untuk yang khusus di perairan daratan ini sebenarnya akademisi itu bisa memulai melakukan penelitian. Saya lihat ada beberapa teman-teman di program studi budidaya perairan itu sudah mulai meneliti tentang kajian-kajian untuk domestikasi ikan-ikan lokal ya, yang ekonomis, kemudian juga beberapa jenis-jenis yang mungkin langka sudah mulai untuk dibudidayakan. Itu juga bagus menurut saya. Jadi mencegah agar jangan sampai ikan ini keburu punah atau populasi menurun, sementara ikan tersebut belum dikaji, kan? Kemudian untuk yang lainnya itu bisa juga dengan cara meneliti tentang dinamika populasi ikan tersebut ya. Dan saya lihat sudah mulai ya, ada beberapa meneliti ikan lokal ya, bukan hanya di laut ya, tetapi juga di perairan daratan ya. Karena sebenarnya yang ancaman terbesar yang kalau menurut saya ya, itu yang dialami oleh ikan-ikan lebih banyak ikan-ikan yang di perairan daratan. Apalagi dengan adanya introduksi spesies asing seperti ikan nila. Itu sangat-sangat sebenarnya merugikan, tapi dari sisi lain karena memang ikan nila itu harganya cukup mahal, maka ya masyarakat setempat senang gitu kayak dengan adanya introduksi tersebut ya. Tapi di sisi lain secara ekologi ya ikan-ikan lokal itu ya akan kalah bersaing dengan ikan nila. Tadi saya katakan bahwa ikan-ikan lokal itu mereproduksi setahun hanya sekali saat musim hujan itu. Sementara ikan nila itu bisa 3 kali dalam setahun. Jadi populasinya sekarang kalau kita lihat di Trawang ya dijual pasar itu ada kan orang ikan nila. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang tadi yang dijelaskan Pak Ida ini saya langsung kebayang Pak, saya itu pernah nonton film yang Discovery Channel gitu ya. Jadi itu ada salmon, ternyata kan pada saat mereka bertelur mereka perjalanan yang sangat jauh dan bertaruh nyawa begitu. Ternyata memang ikan tuh rata-rata seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak semua ya. Ya, khusus tertentu seperti ikan salmon, ikan sidat. Kalau sidat kebalikan dari salmon, dia lahir di laut dalam, kemudian masuk ke muara sungai, setelah itu dia akan menuju ke arah hulu dan besar sampai dia akan ukuran besar itu ada di air tawar, apakah di danau, apakah di sungai besar, di daerah hulu. Nanti pada saat akan memijah, dia akan kembali ke laut. Jadi memijah di laut. Dan ikan-ikannya biasanya dikenal dengan istilah Big Bang spawner. Setelah memijah, mati. Gitu. Ikan salmon juga seperti itu. Jadi daur hidupnya hanya sekali ya. Nah Pak, tadi kan memang ternyata faktor ekosistem lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha perikanan ini ya Pak ya, walaupun budidaya ataupun yang tangkap gitu kan. Nah Pak, kalau saya pernah itu membaca tentang perikanan berbasis ekosistem, itu sebenarnya apa ya Pak ya? Jadi perikanan ekosistem itu, jadi semua aktivitas perikanan ini harus memperhitungkan atau mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem setempat ya. Apakah itu dalam hal budidaya atau penangkapan, itu harus menggunakan pendekatan ekosistem. Sebagai contoh misalkan mau melakukan budidaya ikan di perairan daratan seperti di danau misalkan. Taruhlah di sini misalnya Danau Ranau.
atau wirearm misalnya wirearm ya, itu harus memerintahkan daya dukung lingkungan. Tidak bisa semua tempat yang ada airnya itu budidayakan, tapi harus dihitung dulu. Misalkan kita menghitungnya dengan menggunakan kandungan nitrat misalkan, atau fosfat ya, nutriennya. Oh ternyata nutrien itu menjadi sumber pencemar juga di dalam perairan. Dengan adanya aktivitas budidaya ini, maka kemudian itu juga akan menambah nutrien tersebut di perairan, dan itu akan membahayakan. Makanya harus dihitung fosfatnya berapa misalkan di dalam perairan tersebut. Kemudian setelah ada caranya, setelah dikaji, oh ternyata kita hanya bisa menggunakan ikan jenis ikan mas misalkan, atau ikan nila atau ikan patin ya, dengan jumlah sekian. Jadi itu segitu. Nah, itu contoh di budidaya. Kalau untuk di penangkapan, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekosistem. Ikan yang menjadi target itu sebenarnya apakah termasuk ikan makan plankton atau ikan makan herbivore atau yang lainnya gitu kan. Dan kita pun juga harus menangkapnya dengan jumlah terbatas, ada kuotanya seperti itu, sehingga ikan-ikan itu bisa pulih kembali atau berevolusi kembali. Jadi melalui kajian akademis yang benar-benar matang ya. Apalagi sekarang pemerintah sudah menggalakkan tentang penangkapan ikan terukur. Jadi itu tidak hanya berlaku di laut, tapi juga sebenarnya di perairan darat juga harusnya juga diterapkan gitu. Oke. Jadi kalau masyarakat kita kan melihat ada badan air misalnya Pak ya. Jadi kemudian melihat potensi ekonomi ya udah mereka biasanya tebar-tebar aja gitu ya. Jadi harusnya memang perikanan berbasis ekosistem tidak seperti itu ya. Harus dikaji terlebih dahulu. Kalau di Indonesia sendiri Pak, ada contoh suksesnya perikanan berbasis ekosistem itu di daerah mana ya Pak ya? Banyak ya. Jadi seperti yang sudah sering diangkat ya sebagai contohnya, misalkan di Sumatera Barat adanya Lubuk Larangan. Lubuk itu adalah bagian terdalam dari sungai. Situ di daerah Lubuk Larangan itu konon katanya banyak ikan-ikan jenis soro gitu ya, seperti ikan semah lah kalau bahasa Sumatera ya. Nah ikan-ikan itu tidak boleh ditangkap dan ada larangannya, ada sanksi adat dan sebagainya, dijaga gitu kan. Nanti pada saat tertentu itu boleh dipancing atau dipanen gitu ya secara bersama-sama gitu kan. Dan juga tadi ada bagian untuk masyarakat desa sebagainya gitu. Jadi itu contoh yang sering diangkat lah. Jadi sebenarnya menarik, saya selalu tertarik dengan kearifan-kearifan lokal seperti ini karena ternyata memang nenek moyang kita itu punya wisdom gitu ya, untuk mengelola lingkungan itu supaya lestari gitu. Dan sayangnya memang saat generasi kita ini terlalu serakah mungkin ya Pak ya. Jadi nah ini pertanyaan yang terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan ya Pak ya, lebih ke closing statement Pak. Harapan Pak Indra sendiri untuk masa depan pengelolaan sumber daya ikan lokal di perairan umum daratan di Lampung seperti apa Pak? Ya harapan saya bahwa mari kita sama-sama menjaga ekosistem perairan daratan kita sehingga penangkapan ikan ataupun budidaya perikanan di perairan daratan tersebut dapat berkelanjutan. Tentunya ini juga memerlukan komitmen kuat ya antara pemerintah, akademisi dan juga masyarakat setempat. Oke, nah kalau untuk generasi muda Pak, kan sekarang ini kayaknya popularitas jurusan-jurusan seperti pertanian secara umum ya Pak ya, kehutanan, perikanan itu di era-era sekarang ini cenderung turun ya Pak ya. Mungkin Pak Indra bisa sedikit memberikan wawasan nih pada generasi untuk nggak ragu di sebenarnya memilih jurusan perikanan dan kelautan ini Pak. Iya, jadi sebenarnya yang kita harus ingat dan tidak lupakan adalah bahwa manusia hidup itu memerlukan pangan. Pangan di sini bukan hanya pertanian, tetapi juga perikanan, ya, hewani, peternakan dan sebagainya. Gitu kan. Memang kecenderungan sekarang ini trennya yang terjadi adalah bahwa masyarakat atau kaum muda ini berlomba-lomba untuk mengejar pendidikan di bidang yang ke arah teknologi. Tapi kalau semuanya ke sana, tidak ada lagi yang mengerjakan hal-hal yang dasar tadi, maka sesaat ya Indonesia akan kekurangan pangan. Ya. Di sinilah diperlukan orang-orang yang karena tidak semuanya juga akan terserap. Kalau terlalu banyak juga orang yang belajar teknologi juga sebagainya, ya mungkin dunia kerja di bidang teknologi pun juga tidak bisa jenuh, tidak bisa menampung semuanya. Masih ada bagian-bagian tertentu yang bisa diambil. Oke.
Baik, sahabat, itulah akhir dari perbincangan kita dengan Dr. Indra Gumayuda. Semoga bincang-bincang kita ini dapat membuka wawasan, memberikan inspirasi, dan meningkatkan kecintaan kita terhadap dunia pertanian Nusantara. Karena kita adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.